Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang ke sini untuk bercerita tentang Yogyakarta, kota kelahiran dan juga tempat tinggal saya sampai saat ini. Jadi saya termasuk yang loyal, setia. Dapat suaminya sih orang Jawa Timur, tapi ketemu di Yogyakarta. Ya. Selamat sore juga buat teman-teman baik dari penggiat tobacco dan pengendalian tobacco dan juga teman-teman pers. Ya, lanjut aja. Ya, jadi saya akan sedikit bercerita juga karena akhir-akhir ini kretek ini industri tembakau mengangkat kretek dan sedikit mulai pelan-pelan kok kata rokoknya kok agak dihapus begitu ya. Jadi saya ingin menggali sedikit tentang sejarah rokok, pengkajian berbasis bukti karena ini juga industri rokok juga sudah mulai membawa beberapa bukti-bukti testimoni yang sebetulnya kalau di dalam dunia kesehatan dan kedokteran yang saya geluti selama sudah hampir 20-an lebih tahun ini, kita selalu harusnya kalau apa yang kita umumkan dan itu berbahaya untuk kesehatan itu memang didasarkan penelitian yang sudah bertahun-tahun dan sudah beratus-ratus kali. Kemudian Yogyakarta dalam angka, kemudian prevalensi perokok remaja di Yogyakarta, kemudian pengendalian dan mengapa pengendalian memang diperlukan dan saya cerita sedikit tentang apa yang sudah dilakukan di Yogyakarta dan betapa susahnya. Ya, next. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu kalau tembakau itu memang asalnya bukan dari Indonesia, tetapi dibawa dari tempat lahirnya Indian. Ya, jadi di Amerika, kemudian pada sekitar tahun 1400-an itu dibawa oleh orang-orang Eropa ya ke Eropa dan akhirnya karena negara kita itu memang dijajah oleh bangsa Eropa pada tahun 1596 itu Cornelis de Houtman mendarat di Indonesia dan disitulah mulai karena mereka sudah membawa next ya. Ini kalau di Amerika, Philip Morris itu ternyata sudah sejak tahun 1800 sekian. Ya, jadi memang sudah lama, makanya kekuatannya cukup kuat. Amerika juga termasuk yang belum ratifikasi. Jadi ada beberapa negara bagian yang memang masih juga menolak, ya. Jadi dan di sana juga agak susah, ya. Terutama tempat yang tanaman tembakau itu juga ada. Next. Nah di Indonesia itu pada akhirnya di dalam perkembangannya. Akhirnya Belanda juga membangun beberapa pabrik rokok dan memang yang paling awal adalah di Jawa Tengah Bapak Ibu tahun 1820 dan itu kemudian berkembang ke segala penjuru sehingga sekarang berapa Pak tadi lebih dari 1000 ya. Tapi hampir 700-nya mungkin di Jawa ya. Ya, jadi tempatnya di situ. Nah Bapak Ibu kretek yang dianggap adalah warisan budaya, kretek itu kan sebetulnya campuran cengkeh. Jadi memang cengkeh ini memang pertama kali ditemukan dan inilah yang membuat, bentar Mbak. Nah inilah yang membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia karena pada saat itu rempah harganya seperti emas. Dan ini memang satu-satunya di Halmahera waktu itu ditemukan. Jadi memang betul kalau cengkehnya itu asli Indonesia. Tetapi kretek itu adalah dicampur dengan tembakau. Dan kenapa namanya kretek? Kalau menurut bukunya Hanus, ini adalah seorang sebenarnya yang nulis bule, tapi dia menceritakan tentang sejarah kretek di Indonesia. Jadi orang Belanda pada saat itu mulai merokok, ya, kemudian sisa-sisanya ini yang diambil oleh orang-orang kita dan dicampur dengan cengkeh dan kemudian bunyinya kretek-kretek gitu ya. Jadi kemudian dinamakan kretek. Nah sekarang ini diangkat kembali, diangkat sebagai warisan budaya gitu ya. Jadi padahal sebetulnya ya yang kalau mau ya cengkehnya saja gitu loh yang diangkat menjadi warisan budayanya, bukan campuran cengkeh dan tembakonya. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, WHO sebelum mengumumkan ataupun di Amerika sebelum mengumumkan bahwa ada efek rokok pada misalnya jantung, efek rokok pada kanker itu melalui penelitian yang sangat panjang ya. Mulai dari di kita di epidemiologi ataupun di kedokteran itu mulai dari kalau kita menemui fenomena sakit, kita akan mencari tahu siapa yang terkena. Dari yang siapa terkena itu kita cari tahu penyebabnya mulai dari penyebab di dalam tubuh kemudian sampai mungkin ada mikroorganisme ya kalau yang di luar tubuh kemudian yang lingkungan
dan akhirnya pada gaya hidup. Tapi ini kemudian diteliti, dikaji ulang beberapa kali, Bapak Ibu, melalui beberapa tahapan penelitian yang mulai dari, kalau di statistik di epidemiologi itu dinamakan deskriptif, hanya dipaparkan saja, kemudian juga dicari yang sakit sama yang tidak, ditelusuri ke belakang, apakah yang sakit dan tidak itu sama-sama mempunyai faktor-faktor yang kalau disebutnya adalah faktor risiko, ini adalah sumbangan beberapa hal yang menyebabkan itu sakit. Dan ini dikaji ulang dan akhirnya juga ada diikuti. Jadi penelitian yang ada di Karolinska Institute itu 20 tahun orang diikuti, dilihat gaya hidupnya, dan ternyata memang salah satunya adalah kenapa WHO kemudian mengumumkan bahwa rokok itu adalah salah satu faktor yang harus dihindari sebagai gaya hidup, karena sudah penelitian yang berulang. Dan Bapak Ibu ketahui ini diterbitkan di jurnal-jurnal yang itu direview ya, direview, dan susah menerbitkan jurnal kalau tidak di dalam penelitian yang memang penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah yang memang dilakukan secara sistematik berulang, dan itulah yang kita umumkan. Sayangnya memang sosialisasi memang ini kadang-kadang kalah dengan testimoni yang baru beberapa kali, misalnya tembakau itu ditiupkan bisa menyembuhkan kanker, kasusnya baru 1-2 sudah diumumkan. Sehingga masyarakat ini kadang-kadang terpapar oleh bukti-bukti yang sebetulnya tidak terlalu dikaji ulang berulang kali. Saat ini herbal itu juga banyak dikaji Bapak Ibu. Jadi saat ini misalnya di UGM itu juga ada laboratorium untuk mengkaji obat tradisional. Jadi yang sudah dikembangkan oleh nenek moyang itu memang dikaji, sehingga akhirnya bisa juga Bapak Ibu mungkin menemukan beberapa obat yang sekarang sudah ada herbalnya, begitu ya. Tapi itu artinya melalui pengkajian. Next. Nah, sehingga yang diumumkan seperti ini kelihatannya ini kalau industri makanya asap rokok dan asap kendaraan tadi ya, yang di slide-nya Pak Jaka. Ya, jadi itu lebih penyakit memang tidak disebabkan oleh rokok saja. Ya memang, ya karena penyakit disebabkan karena banyak hal Bapak Ibu. Tetapi orang kenapa ribut kalau dengan rokok? Orang ribut dengan monosodium glutamat. Orang ribut dengan garam yang banyak. Karena garam yang banyak juga termasuk mengkontribusi. Tetapi begitu rokok yang diributkan banyak pihak. Padahal penyebab penyakit banyak hal Bapak Ibu ya. Memang rokok bukan satu-satunya. Ini adalah perjalanannya. Tahun 1800-an itu rokok sudah diketahui beracun. Dan akhirnya sampai berlanjut. Dan iklan rokok itu sebetulnya sudah dilarang sejak lama di beberapa negara sebelum ada FCTC. Ya, jadi 2004 itu rokok disinyalir memang sudah ke hampir seluruh tubuh, yang sebetulnya sangat logis karena rokok dimasukkan ke dalam mulut Bapak Ibu, sehingga itu ke mana-mana. Tapi ini pun masih dipertanyakan oleh industri. Ya. Waktu itu kebetulan di Yogyakarta kami pernah bertemu dengan Komtek, komunitas kretek. Jadi saya disatukan di podium ini bersama komunitas kretek, dan mereka masih berdalih kakek saya 70, 80, jadi membawa bukti-bukti yang sebetulnya belum diuji secara sistematis tadi. Next. Nah, kesehatan masyarakat pun tadi yang dikatakan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengendalikan rokok ini juga dikaji Bapak Ibu. Secara internasional, FCTC, jadi Framework Convention on Tobacco Control, itu sudah menerapkan beberapa policy, beberapa kebijakan di beberapa negara, dan ini dikaji dengan ribuan yang disurvei begitu ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat pun juga mengkaji, begitu pula yang ekonomi kesehatan, begitu pula yang kebijakan kesehatan, itu juga mengkaji dan berulang. Kajian intervensi ini diulang ya sampai beberapa kali, kemudian dilakukan yang sudah dikaji itu dikaji kembali. Jadi pengkajian kalau di dalam penelitian disebut meta-analisis ya. Jadi ya pengkajian yang sudah mengkaji beberapa kajian yang ada di beberapa negara. Sehingga intervensi itu memang disarankan. Next. Nah, saya ke rokok sekarang. Jadi ada 4 nanti yang pada akhir slide, 4 intervensi untuk rokok yang salah satunya memang kenaikan pajak, itu terbukti memang efektif di beberapa negara untuk mengurangi konsumsi rokok. Selain memang iklan, itu harus dihilangkan.
Kemudian juga pictorial warning, jadi label bahwa rokok itu dibungkusnya itu harus ada gambar efek merokoknya. Dan ini sudah dibuktikan di banyak negara. Jadi ITC Project itu adalah proyek kerjasama antar negara, lebih dari 20 negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan rokok yang sangat kuat, sudah mengevaluasi. Nah, Bapak Ibu, Indonesia memang masih juara di negara ASEAN, nomor 1 ini terbanyak. Kalau di negara di dunia kita nomor 3, next. Ya, proporsi perokok di Indonesia tidak pernah turun, naik, ya. Jadi Indonesia ini perokoknya cukup banyak, sangat banyak, ya. Jadi dan yang mengerikan adalah di wanita ini. Kalau Bapak Ibu lihat, wanitanya ini sudah kali lipat, ya. Jadi 3 kali lipat. Dan ini adalah keberhasilan karena Philip Morris waktu itu memang bilang di Business Review pada tahun 2007 negara yang cukup empuk sasaran untuk perokok wanita itu adalah Indonesia dan Filipina. Dan ini sudah terbukti, itu 2007 ya, 2010 ya masih seperti itu. Riskesdas 2007 dan 2010 ini ada sedikit aneh karena memang yang Riskesdas 2007 itu 10 tahun ke atas, yang Riskesdas 2010 15 tahun ke atas. Next. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin nanti dikoreksi Pak Joko, ini saya ngambil dari salah satu disertasi yang memang meneliti soal pajak dan kemiskinan dan rokok. Jadi memang yang dibayarkan realitasnya itu sebetulnya adalah lebih dari target. Jadi tadi katanya Pak Joko ya memang semuanya ternyata mereka bisa lebih begitu. Next. Ya, akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita belum menggunakan instrumen-instrumen yang sebetulnya efektif untuk mengendalikan tobacco, dan kita belum tanda tangan ataupun ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, itu memang akses mudah untuk beli rokok, tadi sudah disampaikan Bu Santi, setiap orang bisa beli rokok karena tidak ada pembatasan mengenai umur, iklan rokok di mana-mana dan termasuk yang mengerikan adalah di media elektronik. Karena media elektronik ini iklannya berulang. Dan kalau iklan berulang itu masuknya tidak ke memori jangka pendek tetapi jangka panjang. Dan ini juga karena mereka dengan gerak dan warna, ini juga membuat otak kita mencerna, otaknya anak-anak terutama, yaitu mencerna. Dan mereka bilang katanya tidak, kalau industri rokok itu bilang, dan ini sudah ada kajian juga, mereka di dokumennya, di industri itu, mereka sebetulnya akan menyasar anak-anak muda karena mereka adalah calon pelanggan yang loyal. Tetapi kalau di publik, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ditujukan untuk anak-anak muda. Kebijakan pengendalian rokok ini belum diimplementasikan secara luas, terutama kurang penguatan hukumnya. Beberapa kota seperti termasuk di Yogyakarta, kita sudah mempunyai pergub, beberapa kota mempunyai perda, tetapi law enforcement-nya, penguatannya ini yang masih belum. Dan masih juga di beberapa tempat, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizana bahwa juga sebagai budaya, belum ada aturan untuk membatasi industri atau pertanian ya secara ketat begitu ya. Mungkin sudah ada beberapa peraturan tapi belum ketat. Dan yang terakhir ini diangkat oleh komunitas Kretek, ada tiupan rumor bahwa kegiatan kita semua, penggiatan rokok ini adalah dikendalikan oleh kekuatan farmasi yang besar. Ya, jadi ini juga termasuk waktu itu kami sempat berdebat karena Balegnas waktu itu sempat datang ke UGM. Dan kami dipertemukan. Mereka juga kami sudah membicarakan bahwa apa yang kami lakukan itu tidak ada hubungannya dengan farmasi ini karena ada beberapa dana yang disinyalir katanya konon kabarnya termasuk WHO waktu itu yang dikatakan oleh salah satu utusan itu WHO ini juga ditunggangi oleh farmasi. Lah bagaimana dengan kegiatan WHO yang lain? Kalau saya jadi tertawa begitu ya. Jadi karena ini rumor yang cukup kuat. Dan waktu itu juga melalui mahasiswa saya yang mungkin tidak ketahuan kalau mahasiswa ya, dia mengikuti ada satu ceramah di fakultas yang non kesehatan di UGM. Dan ini adalah sosialisasi dari buku Nicotine War. Jadi mereka juga melakukan sosialisasi, tapi memang tidak mau di fakultas kesehatan. Ya, jadi ini juga cara-cara yang juga menginginnya melawan. Jadi inilah, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mempunyai website yang dimana kalau Bapak Ibu mau mencari tentang efek rokok
dengan kesehatan dan ada jurnal-jurnalnya, bisa ke www.quittobacointernational.org dan bisa mendaftar dulu. Nanti Bapak Ibu bisa download. Kami juga karena kami sebetulnya membuat modul-modul untuk kurikulum di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan supaya dokter-dokter juga dibekali, karena tidak hanya masyarakat yang tidak percaya bahwa rokok itu berhubungan dengan kesehatan, tetapi dokter pun beberapa juga tidak percaya, sehingga ini kami sudah membuat modul-modul hubungan rokok dengan semua sistem di dalam tubuh dan dibekali dengan jurnal-jurnal yang terkait, sehingga itu bisa untuk bahan pendidikan. Memang harus mendaftar dulu tapi tidak bayar dan sudah bahasa Indonesia. Sebentar lagi kami juga menayangkan video tentang berhenti merokok. Saya kira itu, terima kasih Pak Sony, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.